kedua ini untuk mewawancarai terkait pendidikan multikultural guna melengkapi tugas bidang baru. Sebelumnya izin sudah memperkenalkan diri. Kedengeran ya? Kedengeran nggak atau kurang nanti? Oke. Nama saya Sabrina Sabila Elhat. Di sini saya sebagai guru IPS. Kalau saya sendiri guru IPS untuk yang kelas 8 atau di sini kelas 2 MTS-nya. Saya sudah mengajar di sini kurang lebih selama sekitar 4 tahun. Jadi ini sudah tahun keempat. Ya, sudah mengenai pendidikan multikultural. Menurut Ustazah, definisi pendidikan multikultural itu sendiri bagaimana? Jadi sesuai dengan istilahnya ya multikultural, berarti multikultural itu adalah suatu keberagaman seperti itu ya. Dan keberagaman itu juga macamnya banyak. Ada nanti yang keberagaman mengenai budaya, kemudian keberagaman juga mengenai adat istiadat, keberagaman bahasa seperti itu. Ada juga nanti keberagaman agama. Tapi karena di sini memang khusus madrasah ya, pondok pesantren, jadi ya mungkin sering nanti ditekankan adalah keberagaman dalam keberagaman budaya atau mungkin bahasa seperti itu. Ya. Apakah ada penerapan nilai Oke. Kalau untuk penerapan nilai-nilai multikultural biasanya ada kita dengan melakukan kalau untuk dalam visi pasti ada Mbak. Misalkan di kita ini memang dari dulu visinya ini untuk meningkatkan atau untuk memperkuat budaya juga, terutama budaya-budaya lokal seperti itu. Makanya kita juga biasanya ada acara-acara atau lomba-lomba seperti itu yang memang untuk mengangkat budaya-budaya lokal. Itu juga bisa untuk memperkenalkan budaya-budaya lain kepada siswa yang lain. Misalkan kalau di sini biasa setiap tahun ada kegiatan konsulat, itu nanti untuk memperkenalkan santri atau memperkenalkan siswa baru, selain kepada masyarakat juga mereka biasanya akan membawa atau menonjolkan budaya mereka, menunjukkannya juga kepada siswa atau masyarakat yang lainnya seperti itu. Langkah apa saja yang diambil pihak sekolah untuk mempromosikan keberagaman budaya dan menghargai perbedaan di lingkungan sekolah? Itu salah satu promosinya tadi ya, ada konsulat, kemudian biasanya ada juga MTQ, acara MTQ seperti itu. Jadi lomba, kalau lomba itu kan ada kita menggunakan empat bahasa, ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Bahasa Jawa ini biasanya juga ada yang mereka itu bukan seperti pidato tetapi untuk adat seperti yang lainnya, misalkan MC ketika manten seperti itu. Ada juga ketika lomba seperti ini anak-anak juga biasanya disuruh untuk menampilkan apa yang mereka bisa. Ada yang menampilkan tari-tarian, itu juga banyak. Kemarin ada juga yang menampilkan pencak silat juga ada. Tarian daerah, nah itu banyak juga. Jadi dari daerah mana mereka, jadi tidak hanya di wilayah sini saja, tetapi juga ada yang menampilkan dari daerah yang lain. Itu salah satu media bagi siswa biar mereka juga bisa mengetahui multikultural atau mengetahui keberagaman budaya dari daerah lain. Kalau dari kegiatan ekstrakurikuler atau ini, kalau intrakurikuler itu apakah ada di sini tentang pendidikan multikultural tersebut? Kalau untuk pendidikan multikultural sebenarnya tidak secara khusus seperti itu ya. Pastinya kalau pendidikan multikultural kita masukkan juga ke dalam pelajaran-pelajaran atau ke dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari mereka. Kalau ekstrakurikuler banyak, karena kan ada juga ekstra-ekstra yang memang mereka itu menekankan ini tadi, multikultural itu tadi. Misalkan mungkin yang bisa terlihat jelas ada pada ekstra ini memasak atau tata boga.
itu kan juga bisa memperkenalkan makanan yang juga termasuknya keragaman budaya ya dari daerah-daerah lain atau bahkan keragaman budaya yang hanya di daerah itu. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang lain pastinya dengan kita memasukkannya ke dalam materi atau ke dalam ini materi esensial dari pendidikan itu sendiri, pastinya juga sudah sering dengan mengaitkan misalkan ditanya dari daerah yang mana, atau ketika awal perkenalan kita pasti menanyai nah dari daerah mana. Biasanya bahasanya juga berbeda, kita mencoba untuk menanyakan, mungkin memperkenalkan bahasanya pakai bahasa apa, misalkan dari luar Jawa seperti itu. Apalagi kalau yang IPS itu sudah sering kalau multikultural ya, seperti itu. Mahasiswa ini tuh menciptakan pembiasaan terkait pendidikan. Ya, membiasakan pasti ada. Contohnya kalau membiasakan ya tadi termasuknya ada kita setiap minggu, setiap hari Sabtu itu kita ada biasanya kegiatan muhadharah, kemudian disusul nanti kegiatan ekstra. Muhadharah itu nanti siswanya juga tidak kemudian dikelompokkan dalam satu kelas yang sama ketika kelas reguler, tetapi dikelompokkan dengan siswa yang lainnya. Jadi bisa dari kelas 2 ataupun kelas 3 ataupun dari kelas 5 juga ada. Di situ berarti mereka nanti akan bertemu kembali dengan siswa-siswa lain yang pastinya punya hal yang berbeda dari mereka. Atau mungkin dari daerah Sumatera ada kan seperti itu. Mereka nanti akan kemudian disebar. Jadi tidak dijadikan jadi satu di dalam satu kelas seperti itu tidak. Gitu. Ya. Berarti ada pengelompokan Iya, ada pengelompokan kelas tapi diisi dengan berbagai daerah. Kemudian untuk siswa-siswanya sendiri pun apakah dapat mampu menerapkannya itu dalam implementasian multikultural itu sendiri? Alhamdulillah kalau saya perhatikan sudah banyak siswa yang mampu mengimplementasikan mengenai dasar-dasar multikultural ya, dengan mereka menghargai temannya yang berbeda atau yang dari daerah lain, jadi tidak ada diskriminasi seperti itu. Dengan begitu mereka lebih mampu berarti ya untuk mereka bisa menerima perbedaan itu tadi. Jadi misalkan ada yang dari Sumatera atau dari kemana, ada dari Sulawesi, ada juga. Jadi mereka kemudian bisa berbaur dengan baik. Jadi memang sudah bisa mengimplementasikan apa ya kelas 2 atau kelas 3 itu sudah lebih mampu. Berarti banyak yang sudah bisa berinteraksi ya? Iya, sudah bisa berinteraksi. Apalagi kalau di pondok itu kan biasa interaksinya lebih lebih sering apalagi dengan teman sebaya, dan kalau pondok itu kan juga asramanya pasti asalnya dari luar daerah kan. Itu mereka malah lebih kalau saya lihat malah lebih bisa untuk menanamkan sikap mengimplementasikan sikap multikultural tadi. Dari Ustazah sendiri biasanya membiasakan atau menerapkan pendidikan multikultural pada saat pembelajaran di kelas atau Kalau untuk di kelas pastinya ya, jadi dengan tadi menanamkan agar tidak mendiskriminasi lah, dari mana atau mungkin dia mempunyai bahasa yang berbeda tidak tahu, nah itu seharusnya bisa dengan cara dirangkul, jadi bukan dengan diskriminasi. Intinya biasa kalau di kelas saya selalu memberikan pemahaman kepada mereka untuk tidak melakukan diskriminasi, karena kalau lihat ya pada dasarnya semuanya kan sama seperti itu ya. untuk tantangan sendiri sudah dalam mengajar itu apa lagi? Kalau tantangannya ya kalau sekarang kalau dalam pengajaran itu pasti dari pengaruh teknologi, tantangannya di situ. Karena kalau kita kan guru hanya bisa mengawasi atau mengontrolnya itu di lingkungan sekolah ya. Kalau sudah di luar sekolah itu terkadang tidak bisa ya, sulit bagi kita untuk mengontrol bagaimana mereka belajarnya atau mungkin bagaimana mereka bergaulnya. Nah itu sangat sulit karena di sekolah nanti sudah diajari seperti ini, tapi ternyata di luar nanti
lingkungannya berbeda jauh. Kemudian nanti ternyata terbawa lagi ke sekolah kebiasaan buruk itu. Tantangannya ada di situ sebenarnya. Ya, Kalau untuk di sini tuh kurikulumnya bagaimana sih? kalau kurikulum saat ini kita sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi untuk yang sekarang tahapnya kurikulum Merdeka yang dipakai itu yang kelas 7, kelas 1, jadi yang tahap awal itu. Untuk yang tahun ini nanti untuk yang kelas 8 sudah mulai memakai kurikulum Merdeka. Jadi tapi belum semuanya memakai kurikulum tersebut. Belum. Ya. Terus dari saja sendiri dalam mengajar itu kesannya itu gimana gitu sih? Kesannya Iya. ya kesannya pasti bermacam-macam karena ketika kita mengajar seperti ini kan pasti berbeda dengan apa yang dipikirkan kan, apalagi mungkin masih saya berdua ya, jadi kiranya ngajar nanti kita ganti 38, nah ternyata berbeda. Karena ini kita kan kalau mengajar membutuhkan rencana pembelajaran seperti itu. Kalau sekarang mungkin namanya di Kurmer model ajar itu ya. Kita sudah menyiapkan seperti itu rinci dari awal sampai akhir, tapi ternyata ketika di kelas, nah ada kejadian tidak terduga. Itu juga memerlukan apa ya? Memerlukan ini juga kemampuan untuk ya mengatasinya. Solusinya bagaimana kalau ada hal tersebut? Kesan-kesannya seperti itu, Mas. Jadi kalau pas para siswa ini apa ya? Ada kan kalau di sini siswanya itu memang kalau kelas 2 sudah dikelompokkan. Kelas A itu berarti nanti yang kemampuannya memang unggul, kemudian B, C dan ke bawah. Kalau yang kelas atas memang untuk pengajaran lebih mudah seperti itu ya, lebih mudah memang. Tapi nanti semakin ke bawah juga nanti pengajarannya lebih ini lebih susah lagi seperti itu. Ada lagi? Sudah? Sudah mungkin hanya itu saja.